HRV Prestige tipe tertinggi, warnanya putih mulus, kilometernya bocoran ya, nggak sampai 6.000 kilo per tahun. Ini biasanya yang udah rusak duluan, nih bener-bener masih mulus. Biasanya udah kuning, udah mangkak, di sini udah garis biasanya. Dia juga punya 6 airbag by the way, jadi airbagnya dia side curtain tuh sampai ke penumpang belakang lengkap. Jadi amit-amit terjadi apa-apa, HRV 18 ini punya perlindungan yang lebih bagus. Tapi ini dia sudah pakai mesin R18, jadi 1800 cc, sama dengan unit yang dimiliki oleh Civic di generasi sebelumnya ya. Jadi aku selalu suka sama CVT-nya Honda ya. Tuh, kita jalan 40 RPM-nya 1000, bos. Gimana nggak bisa irit? 1800 cc tapi konsumsi BBM-nya serasa 1500, itulah HRV 18. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. HRV Prestige yang kilometernya rendah, tahunnya cukup muda, dan barangnya super mulus. Ikutin terus videonya. Oke, HRV Prestige tipe tertinggi, warnanya putih mulus, kilometernya bocoran ya, nggak sampai 6.000 kilo per tahun. Tahunnya muda sobat, 2017. Jadi untuk generasi pertama Prestige, sobat nggak banyak kalau nyari tipe yang unit seperti ini. Jadi yang tipe Prestige tahunnya cukup muda dan generasi pertama, kilometernya rendah, nggak banyak barangnya. Dan ini salah satu yang nggak banyak itu ada di sini di Koko Mobil. By the way, jangan lupa buat subscribe serta nyalakan tombol lonceng karena kita upload 5 video per minggu untuk menghibur para sobat semuanya seputar urusan otomotif. Nah tuh, benar-benar barang dipakai ya, tuh sepatunya superstarnya Adidasnya masih lengkap. Jadi benar-benar barang yang dipakai harian tapi kilometernya rendah dan full perawatannya lengkap recordnya. Nah ini warna kulit gadingnya sobat bisa lihat ya, ini biasanya yang udah rusak duluan, nih bener-bener masih mulus. Biasanya udah kuning, udah mangkak, di sini udah garis, biasanya ini masih super mulus. Jadi nggak bisa bohong dari umur tahun serta kilometernya, emang percaya kalau asli nih. Nah kilometernya ini di bawah 35.000 km ya. Nah HRV Prestige itu aku sukanya fiturnya lengkap dan sudah dapat jok kulit. Ini panoramiknya gede banget sampai ke belakang lengkap. Terus legroomnya HRV juga lega dan dia punya armrest meskipun kecil tapi cukup lah untuk kita perjalanan beberapa jam masih nyaman banget duduk di belakangnya seekor HRV gitu. Terus kita lanjut ke belakang, nih tipenya Prestige ya, udah lengkap banget. Terus HRV kelebihan berikutnya tuh bagasi, lihat sendiri bibirnya rendah, jadi kita naruh barang tuh nggak terlalu ngangkat, cukup di bawah aja. Bibirnya juga dalam banget sampai ke sana, cakep ya. Dan apalagi ya, mobil kondisi mulus tuh bingung karena nggak ada minusnya gitu. Yang diceritain apa coba, ini kulitnya masih mulus, tuh trimnya mulus. Dia juga punya 6 airbag by the way, jadi airbagnya dia side curtain tuh sampai ke penumpang belakang lengkap. Jadi amit-amit terjadi apa-apa, HRV 18 ini punya perlindungan yang lebih bagus dibanding HRV tipe E15 biasa gitu. Terus tuh kita buka lagi, ini sedikit kotor aja, tapi ini dia sudah pakai mesin R18, jadi 1800 cc, sama dengan unit yang dimiliki oleh Civic di generasi sebelumnya ya. Jadi 2 generasi sebelum sekarang sama 3 generasi sebelum yang sekarang sama-sama pakai mesin R18 dari Honda ini. Dan dia pakai transmisi CVT sobat di sini, jadi beda sama Civic yang pakai 5 speed. Di sini justru menurutku superior ya. Jangan bilang CVT selalu lebih rendah dibanding dengan otomatis konvensional, karena BBM-nya sangat irit di mobil ini. Ukuran SUV 1800 cc dan juga powernya jauh lebih enak ketimbang pakai 5 speednya Honda. Serius, aku nggak bohong, nanti aku kan bahas di dalam. Udah, ini ngomongin depan tuh, baut nggak pernah dibuka kanan kiri, bener-bener asli original semua. Sampai di depan juga nggak pernah ada yang bekas tabrak. Nih aku cekin sekali lagi ya buat para sobat. Ini di sini sealnya asli, kelihatan tuh sama kanan kiri. Di beam depan juga semuanya aman. Udah, kondisinya tinggal dibersihin sih, kotor aja, nggak enak lihatnya kotor, tapi masalah baut-bautnya kelihatan semua original aslinya. Tuh benar-benar stikernya juga original semua. Udah cakep ya, mobilnya lengkap semua, keadaannya benar-benar original. Aku suka nih dapat barang-barang kayak gini, dibantu untuk jual sekaligus diceritain ke sobat-sobat Koko Mobil. Oke, kita lanjut jalan, rasain gimana nyetirnya yang kilometer rendah nih.
Oke sobat, kita udah di dalam HR-V Prestige ini. Sekarang kita mau buka sunshade-nya dulu yang otomatis. Jauh lebih advance ketimbang generasi barunya ya, yang dikomplain banyak orang. Kalau Koko sih nggak mau banyak komentar ya, karena bukan mobil Koko juga yang baru, yang tipe baru. Tapi ya itu satu hal kecil yang sangat mengganggu buat kebanyakan orang di pasar market Indonesia sampai dihujat-hujat. Sampai ketika hari ini Yaris Cross keluar, bulan-bulan ini pun di brosurnya kalau sobat lihat itu benar-benar electric assisted sunshade gitu ya untuk panoramiknya. Itu benar-benar untuk menyerang kompetitor utamanya siapa? Ya HR-V, yang panoramiknya bukanya manual, kayak buka tutup tenda katanya warung. Gitu. Ya udah, ini 34.000 kilo. Super mulus, dan aku selalu suka sama CVT-nya Honda ya. Tuh, kita jalan 40 RPM-nya 1000, bos. Gimana nggak bisa irit? 1800 cc tapi konsumsi BBM-nya serasa 1500, itulah HR-V 18. Serius, aku nggak bohong. Dan powernya Yahoo, mantep. Tuh, 34.000 ya, berarti kalau 2017 memakai 6 tahun, setahun tuh nggak sampai 6.000 kilo. Rendah banget, makanya nggak kaget kalau kondisi kulit-kulit putihnya yang putih gading ini masih mulus semua, benar-benar kotornya cuma dikit, nggak ada yang kusut. Ini semua bisa dibersihin di quickclean.id, car care solution nomor 1. Tapi selain itu mah aman semua, benar-benar bagus kondisinya. Airbagnya juga udah 6 ya kalau yang 1800 ini, jadi sobat nggak perlu khawatir mengenai safety. Sebenarnya HR-V 18 ini juga jadi mobil yang aku rekomen untuk para sobat yang cari mobil SUV pertama kali yang bisa dipakai daily. Kenapa aku rekomen? Mesinnya benar-benar powerful untuk kita keluar kota tuh, injek dikit udah melunyur aja. Fitur lengkap, ada panoramik nih yang menarik. Terus kemudian dia punya side curtain airbag sampai ke belakang tuh yang bikin kita rasa safe, makin aman gitu kalau ada amit-amit lah terjadi sesuatu ya. Namanya safety feature kan untuk jaga-jaga ya, kita nggak pernah minta, tapi amit-amit terjadi pun mobil ini lebih safe dibanding HR-V yang di bawahnya. Makanya aku cukup rekomen. Dan mobil serendah ini kilometernya, kondisi sebagus ini, putih luarnya, putih dalamnya, mekanikalnya super mulus nih, kaki-kaki mesin semuanya matic. Sobat tuh sekarang bisa dapetin di bawah 300 juta. Makanya gimana nggak worth it nih mobil gitu kan. Bener-bener apa ya, kita beli itu udah dapet lengkap lah. Oh iyalah, headlamp utama LED-nya juga terang banget ya, dibanding yang 1500 biasa cuman halogen. Ini jauh lebih terang. Kalau sobat cari yang suka pakai jalan malam, luar kota, cocok. Mesinnya enak, bensinnya irit, lampunya terang gitu. Tuh, RPM 1000 kita cruise control di jalan di 43 km per jam kurang lebih, dan bisa dapat konstan di sekitar 1:23, 24. Bayangin, seirit itu memang karena gini, bobotnya HR-V 1.8 ini termasuk sudah berat ya dibanding 1.5, karena memang mesin R18 itu secara rancang bangun memang untuk mobil yang lebih besar harusnya. Kalau R15 dibuat ringan untuk mobil kecil. Tuh, nyolok ya. Tuh, bentar aja udah 60, jangan. Enak. Mobil ini bobotnya sekitar 1325 kiloan. Jadi untuk mesin 1800 masih ringan untuk dihela, apalagi CVT-nya sangat responsif dan juga variabel lah secara tenaga. Itu benar-benar bikin kita itu kapanpun dimanapun kita bisa irit, kita injek juga tenaganya bisa dimunculin gitu mesinnya. Udah, aku paling hobi sama CVT-nya Honda yang generasi ini, suka banget. Itu sih kurang lebih. Bantingan juga, nah ini info ya. Untuk axle depan, bantingannya 1800 itu sedikit lebih keredam alias lebih empuk dibanding 1500. Karena tadi faktor mesinnya yang lebih berat, sehingga setahu aku spring rate-nya itu hampir sama atau sama deh sama 1500, sehingga dia pastinya lebih neken bobot kan ya. Jadi lebih, karena ada bobot di depan, dia sedikit lebih empuk. Jadi di depan nggak segelodakan yang 1500 malah. Itu sedikit rahasia tuh. Kalau yang di belakang mirip-mirip lah, agak sedikit keras untuk beberapa orang. Sebenarnya mobil ini kalau terawat tuh nggak keras, bantingannya nggak sampai keras gimana, cuman memang bukan yang paling halus. Tapi kembali lagi, dengan harga di bawah 300 juta nih yang spesifik kita lagi rekamin, tahunnya masih cukup muda untuk HR-V generasi ini, kilometernya rendah banget untuk HR-V, kondisinya mulus banget untuk HR-V juga, banyak yang udah bobrok ya. Nah, ini value for money-nya bagus. Itu aja sih yang aku mau pesenin ke sobat, value for money-nya bagus. Dan dibanding kita naik kayak yang lebih baru, lebih kecil sedikit, apa ya, Race atau Rocky ya mungkin, ini jauh lebih apa ya, build quality-nya lebih mantap, kulit-kulitnya dapet. Secara rasa platform juga ini masih satu level lah di atas
Resato Rocky sedikit lebih kaleng dari segi kaki, segi peredaman. Meskipun HRV katanya banyak yang bunyi atau apa, enggak lah, ini masih lebih mending kok, karena udah coba berkali-kali gitu. Masih lebih nyaman lah, masih lebih mantep di bawahnya gitu. Oke, itu aja sobat. HRV 1800 Prestige lengkap dengan panoramik juga yang bisa dibuka tuh, cakep ya. BBM-nya masih irit, tarikan kenceng, kilometer rendah 6000 kilo nggak sampai setahun. Udah, cari apa lagi? Langsung aja. Yang mau titip jual jangan lupa hubungi Koko Mobil di bawah. Mobil-mobil yang lain kita selalu dititipin jual tuh rata-rata sekarang puluhan unit per bulannya. Bisa kadang 40 unit, 50 unit yang dititip jual kita cukup banyak. Makanya sobat buruan kalau mau antri langsung hubungi segera nomor di bawah karena gratis memang tanpa biaya. Jadi banyak yang mau titip. Nanti kalau mobilnya laku cukup bantu-bantu kasih kita komisi. Kita sering banget jual ke seluruh Indonesia. Jadi mungkin buat apa sih dititipin dan kalau laku harus bayar komisi? Yes, karena kita punya network yang mungkin sorry nih kalau sobat yang cuma jualan mobil biasa, mobil pribadinya mungkin nggak punya kenalan atau apa, kita punya kenalan sampai keluar kota yang kemungkinan bisa mendatangkan pembeli yang sobat mungkin nggak bisa ketemu sendiri gitu kan gitu. Kita bolak-balik kirim sampai ke Jayapura yang paling jauh, ke Medan, Makassar, Jakarta, Jabodetabek itu paling sering dikirim unitnya, nggak pakai lihat, nonton di YouTube gini doang. Jangan lupa mampir Instagram, TikTok juga koko.mobil. Itu aja sobat, see you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye bye.